الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah yang saya muliakan, kita tentu semakin tambah usia semakin perlu bertambah syukur, karena kebutuhan bersyukur itu kebutuhan manusiawi, kebutuhan rohani yang akan menentukan kualitas berpikir kita dan juga kualitas amaliyah kita sehari-hari. Oleh karena itu pagi ini kita bersyukur dan saya terima kasih pada Pak Mirdas selaku Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang memberikan kesempatan yang baik kepada saya untuk menyampaikan pengajian ini. Mudah-mudahan kedatangan kita di pengajian ini bisa menjadikan Allah meningkatkan nikmat kepada kita dan kita pandai mensyukurinya, dan kemudian kita semakin sehat dan barokah menuju kehidupan yang kita inginkan bersama, cita-citakan bersama, yaitu kehidupan yang husnul khotimah. Tadi saya diperkenalkan pengajian ini diisi oleh tokoh yang istimewa. Di Yogyakarta itu ada martabak yang paling terkenal itu martabak istimewa. Jadi kalau saya menerima julukan itu, kualitas saya ini seperti martabak itu. Oleh karena itu sebenarnya kita ini biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa dan tidak perlu ada yang istimewakan, apalagi secara berlebih-lebihan. Itu ciri agama Islam yang di dalam Muhammadiyah itu ditaati dan diamalkan sehari-hari. Dan saya selain mengucapkan terima kasih pada LHKP Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Mirdas, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kewajiban untuk saling bertausiah, wa tawasobil haq wa tawasobis sabr. Mengapa? Karena kewajiban muslim satu dengan yang lain itu saling mengingatkan untuk apa? Untuk dua hal, yaitu menyampaikan kebenaran menurut agama Islam dan as-sunnah, serta mengingatkan kepada siapa juga untuk saling menyampaikan kebenaran itu dengan jiwa sabar. Sabar itu sangat ditekankan sekali di dalam Islam. Nah, dalam rangka tausiah ini, marilah kita renungi bersama. Tadi Imam sholat subuh membacakan surat Ar-Rahman. Kalau kita buka kembali surat ini, keseluruhan ayat itu ada 78. Dari 78 ayat itu
31 kali ayat bunyi ayatnya sama, diulang-ulang sampai ke 31 kali, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kamu ingkari? Pertanyaannya, mengapa dalam satu surat itu Allah sampai mengulanginya 31 kali? Jadi berapa persen itu dari keseluruhan ayat tadi? Apakah itu pertanda bahwa manusia itu kalau tidak diulang-ulang tidak paham nurania, hati nurania, ataukah tidak paham akalnya? Nah, itu kembali pada kita sendiri saja. Tapi yang jelas kalau Allah sampai mengulang-ulang itu pasti ada maksudnya, tidak mungkin tidak ada. Semua ayat-ayat Allah diulang-ulang itu mesti ada kandungan maksudnya, ada tujuannya, tidak mungkin tidak. Nah, oleh karena itulah maka salah satu hal yang ingin sama-sama kita ingatkan ialah bahwa pengulangan berkali-kali itu mengandung maksud bahwa Allah sudah banyak sekali memberikan dan akan terus memberikan mudah-mudahan kenikmatan kepada manusia di dunia ini, tidak terbatas pada umat Islam saja. Nah, kenikmatan-kenikmatan itu marilah kita gali terus lewat kajian-kajian Al-Quran, As-Sunnah dengan tafsir-tafsir yang lebih mendalam dan lebih berkaitan atau lebih kontekstual dengan situasi kekinian, ya, situasi kekinian. Kata situasi kekinian itu menjadi penting sekali, karena kalau menyampaikan pesan-pesan kebenaran dan kesabaran tidak dikenali dengan mengetahui situasi kekinian, bisa saja maksudnya menyampaikan kebenaran, kesabaran, tapi diterima dengan salah paham. Nah, kalau orang salah paham, gagal paham, kalau gagal paham, salah memahami, dan akibatnya bisa tidak dikehendaki bersama. Salah satu alasan saya menyampaikan kepentingan kita mensyukuri nikmat tadi, sebagaimana surat Ar-Rahman tadi, ialah bahwa Allah itu menegaskan di dalam salah satu surat, Allah menyampaikan walaqad makkanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'isha qalilan ma tashkurun. Dan aku telah menempatkan kamu di bumi ini, di bumi sedunia ini. Satu. Yang kedua, dan di dalam bumi itu sudah aku tundukkan, sudah aku jadikan, sudah aku cukupkan semua kebutuhan untuk kepentingan manusia itu. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Nah, ini kalau tidak salah ingat di dalam surat Al-A'raf, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, hadirin yang berbahagia, masih tentang bab kenikmatan.
Tidak usah mencari-cari pemikiran yang sulit-sulit. Di Indonesia ini banyak sekali bahan-bahan penelitian, bahan-bahan pemikiran untuk menemukan dengan mudah apa saja kenikmatan Allah itu yang telah diberikan kepada bangsa ini sebelum merdeka, setelah merdeka. Dan apakah kenikmatan-kenikmatan itu disyukuri atau disikapi dengan kufur? Nah, banyak sekali contohnya. Tetapi saya tidak akan menyampaikan contoh yang terlalu banyak, sehingga saya akan menyampaikan beberapa saja. Sebenarnya kalau contoh yang serem-serem itu banyak juga sampai sekarang ini semakin banyak, tapi nanti pulang pengajian malah jadi membingungkan, kurang enak rasanya. Nah, hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu hal yang sederhana sekali saja. Tadi saya sampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Contoh sederhana yang pertama, ini saya tidak ngarang, ini fakta betul. Jadi contoh yang pertama ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali, bisa kita pilih apapun juga. Tetapi di antara tumbuh-tumbuhan yang ingin saya jadikan contoh itu adalah saya memperoleh pelajaran ini kalau dalam pendidikan Islam disebut ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat di luar Al-Quran, ya, yang di dalam Al-Quran itu disebut ayat kauniyah. Jadi alam semesta ini kejadiannya, isinya, kejadian masa lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, itu disebut ayat-ayat kauniyah. Kalau itu kejadian baik, kita ambil mengapa itu baik dan harus disyukuri. Kalau itu kejadian buruk, mengapa harus kita ambil pelajarannya, mengapa harus dijauhi, diingkari. Nah, itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada Pak Lurah di Jawa, di Banyumas, datang ke rumah kira-kira setahun yang lalu. Pak Lurah ini ada 2 lurah, Bapak Ibu, datang ke rumah asar itu. Lalu karena sudah kenal baik, sudah kenal lama sekali, lalu 2 lurah ini membawa kopi. Satu kopi yang bubuk, ya, masih pakai plastik itu. Terus yang kedua kopi yang sudah dipaket dengan kemasan yang indah sekali, diberi nama kopi luwak. Nah, lalu Pak Lurah ini menjelaskan, Pak Busro, karena Bapak suka minum kopi, memang saya sejak mahasiswa itu suka ngopi, kopi pasto dan sebagainya. Sampai sekarang ini kalau membuat makalah-makalah ya pakai kopi paste dan sebagainya. Nah, tahu kalau saya hobi ya kopi tadi, terus membawa 2 kopi. Tapi dijelaskan, Ibu, ini kopi yang pakai bungkus plastik biasa ini kopi asli Banyumas. Kalau yang sudah dikemas pakai kemasan indah ini siap dan sudah diekspor, itu namanya kopi luwak.
Satu. Yang kedua, ketika saya tanya, yang membedakan kopi biasa dengan kopi luwak itu apa? Kata Pak Lurah ini, bahwa kalau kopi biasa yang di berbagai tempat ada itu prosesnya gampang sekali. Setelah matang, dicuci, dijemur, terus kemudian ditumbuk. Tetapi kalau kopi luwak itu caranya begini Pak Busro, yaitu saya diberitahu tamatan IPB, Institut Pertanian Bogor, kampus yang terkenal sejak saya kecil dulu sampai sekarang. Nah, sarjana IPB ini memberitahukan kami, karena memang orang Banyumas itu, coba Pak Lurah, bisa nggak dicoba? Petani-petani di sini ini kebanyakan perekonominya dari sawah atau dari apa? Tanaman kopi itu. Nah, kemudian dilakukan penelitian, penyelidikan, pakai ilmu nelitinya, sederhana ilmunya, ketemu bahwa petani-petani di sekitar kelurahan tersebut itu sehari-hari kehidupannya cukup dengan berjualan kopi tadi, kopi bubuk tadi, bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai S1, bahkan ada yang S2 seperti IPB tadi. Nah, terus kata sarjana IPB tadi, kalau kopi luwak itu harus ada apa? Luwak itu bahasa Indonesianya apa? Musang. Harus ada musangnya. Nah, musang ini harus dicari. Mencarinya belinya pakai uang. Nah, lurah itu kumpulkan para warganya, diberi penjelasan oleh sarjana IPB tadi, terus tertarik. Karena tertarik, tidak punya uang, maka disarankan supaya mengajukan ke Bank Indonesia di Jawa Tengah, di Semarang. Kemudian diberi dana pertanggungjawaban sosial, CSR namanya, yaitu 100 juta waktu itu. Nah, 100 juta ini diajukan Pak Lurah tadi untuk membeli luwak, dapat sekian luwak. Nah, kemudian dipandu dengan mengamalkan ilmunya sarjana IPB tadi. Andaikan ini ruang masjid, ini satu halaman penuh isinya kopi-kopi, apa namanya, pohon-pohon luwak itu dicoba. Setelah luwak ini warnanya ungu pink, maka luwak itu dilepaskan. Ternyata luwak itu merambat ke pohon-pohon apa, kopi tadi, yang sudah berwarna ungu itu ditelan oleh luwak itu. Yang belum tidak ditelan, yang sudah matang tidak ditelan. Nah, akhirnya dia mati sehari-hari. Kesimpulannya dari pengamatan itu, kemudian Pak Lurah ini memandu rakyatnya yang memilihnya dulu tanpa duit, tanpa apa, bansos itu enggak, tapi memilihnya itu karena Pak Lurah ini rajin ke masjid,
ramah dengan rakyat, omongannya bisa disesuaikan amalannya dengan omongannya, hidupnya sederhana dan seterusnya. Dipilih dia sebagai lurah tanpa main sogok, karena sogok itu dalam satu hadis disebutkan ar-rosi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang menerima suap itu kedua-duanya ahli neraka. Makanya kalau dalam pemilu pilkada itu yang kami amati, ya kami amati itu bukan saya saja, kami banyak aktivis peneliti mengamati di antara pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 yang lalu, pemilu dan pilkadanya sekaligus, itu rata-rata yang memenanginya itu adalah karena faktor suap. Nah, karena masyarakat tidak tahu suap itu hukumnya seperti apa, padahal ada hadis tadi, maka rakyat memilih yang suapnya paling gede. Nah, sekarang goblok pinter, jujur tidak, pokoknya asal ada yang modali itu terpilih. Seperti di mana-mana itu begitu, kecuali yang tidak. Nah, Pak Lurah ini enggak. Sehingga omongannya itu, tutur katanya itu banyak diikuti. Tapi rakyatnya diajak bicara. Mendatangkan itu tadi, insinyur IPB tadi. Kembali ke luwak tadi, setelah luwaknya itu diamati, maka kemudian petani-petani di sana itu diajari untuk mengambil kopi yang sudah ungu itu dari dahan-dahan yang ada di pohon-pohon itu, diambil semuanya, dimasukkan tampah. Ada tampah ya di sini, ada tampah. Ada beberapa tampah itu isinya kopi-kopi yang setengah matang tadi, yang ungu tadi. Nah, kopinya luwaknya berebutan, musangnya itu berebutan. Setelah berebutan, maka perutnya menjadi gede. Setelah gede, maka jalannya pelan-pelan. Nah, setelah pelan-pelan itu yang menarik Bapak Ibu, saya diberitahu itu, luwak ini mengeluarkan kotoran. Dan kotoran itu campuran, ada biji kopi yang ungu tadi utuh bercampur dengan kotoran musang tadi. Nah, itu dicuci sebersih-bersihnya, kemudian dijemur, kemudian dicuci lagi. Nah, kemudian baru disimpan. Nah, ketika disimpan ini, saran sarjana IPB tadi, dikirim ke pabrik. Pabriknya kemudian membuat luwak kopi yang sudah keluar dari dubur musang tadi. Sudah bersih, dibau, wah kok tampak lebih enak, lebih seger sama kopi biasanya. Akhirnya dicoba, ini misalnya kopi gitu, dipakai luwak atau enggak tahu. Nah, kopi jahe Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu dijual di beberapa negara asing di Asia ini. Harganya berapa? Saya tanya Pak Lurah itu. Harganya 5 kali lipat kopi bubuk biasa. Sehingga
dampaknya atau pengaruh positifnya kepada petani-petani itu meningkat, ekonominya meningkat dengan drastis karena kopi luwak itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita tafsirkan dari ayat tadi? Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks tadi, oh ternyata dari dubur luwak atau musang saja bisa memberi manfaat. Kopinya bisa dikirim ke luar negeri. Itu. Nah, kalau kita merenungi itu pakai nurani, pakai akal yang semakin waras gitu, sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan itu saya kaitkan dengan surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Ada kalbu, sumber perasaan, sumber hati, sumber kekayaan batin, ada otak, bisa memikirkan yang benar-benar, maka otak itu harus dijaga. Pengajian, sholat malam, dan sebagainya itu bagian dari yang penting sekali. Rezeki yang halal juga penting sekali untuk menjaga kalbu dan kewarasan otak tadi. Nah, jadi setelah saya simpulkan, maka dari dubur luwak saja bisa mendatangkan manfaat. Andaikan manusia itu termasuk di masjid ini nanti suatu saat mengundang sarjana IPB, lalu bisa enggak ditanya oleh Bapak Ibu Haji, bisa enggak kopi yang setengah matang itu dimakan manusia keluarnya masih seperti kopi yang dimakan luwak tadi? Nah, kalau mau nyoba nanti saya hubungan dengan Pak Lurah tadi. Nah, kalau memungkinkan, nanti kita coba. Saya nggak usah, saya yang sudah tahu kok. Nah, Bapak Ibu nyoba. Andaikan dari dubur kita itu keluar kotoran, ada kopi yang tadi, itu saya kira kita bisa menjadi kaya mendadak. Tapi kan itu nggak mungkin, mustahil banget. Oleh karena itu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang diulang-ulang tadi dan ayat-ayat lain? Walaqad makkanakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'isha qalilan ma tashkurun tadi. Pelajaran apa? Yaitu bahwa kalau kita mensyukuri itu, pakai ini dan pakai ini, itu hasilnya akan lebih jelas, mudah. Jadi dengan demikian kesimpulannya bagian satu ini terinspirasi ayat surat Ar-Rahman tadi. Itu marilah kita di usia yang semakin dijaga, dirawat oleh Allah ini, kita mensyukurinya dengan kemampuan menajamkan berpikir kita dan menajamkan berpikir kita. Berzikir dengan hati, berpikir dengan otak yang waras. Nah, dengan demikian kesimpulannya bahwa setiap muslim dimanapun juga itu kalau pandai mensyukuri, maka cukup tidak usah diulang-ulang untuk kita sendiri. Biar ayat itu diulang-ulang terus, itu hak Allah. Tetapi kita sendiri dengan satu kali dibacakan itu saja sudah paham, apalagi diulang-ulang. Jadi kita mensyukuri diri kita ini, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan mengambil contoh keadaan-keadaan yang ada di dalam diri kita.
Yang terakhir contohnya, ada famili saya, tetangga saya juga stroke berat, sehingga sampai digergaji. Nah, ketika digergaji itu saya tanya ponakannya. Ketika saya tengok di ICU di mana Sarjito, saya keluar dari ruang ICU itu tanya pada ponakannya. Itu namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah sehat, sudah tapi belum sadar Om. Jadi digergaji ya. Terus potongannya itu disimpan di mana? Nah, katanya disimpan di pantatnya, di bokongnya. Apa? Di bokongnya. Di bokongnya siapa? Ya bokongnya Pak Rahmat itu. Nah, karena yang saya tanya juga nggak mungkin bisa menjawab, saya tidak tanya lagi. Saya tanya ke ponakan saya yang dokter. Katanya, kok ada berita seperti ini bener? Oh bener, Om. Jadi sekarang ada temuan baru. Kalau orang yang dioperasi tadi otaknya digergaji kepalanya, selama digergaji itu ini misalnya gergajiannya disimpan di pantat tadi. Nah ini kemudian dioperasi. Cairan darah yang pecah itu dibersihkan. Setelah itu rampung, baru selesai. Nah ini tadi yang ditanam di pantat tadi dimasukkan lagi ke dalam kepalanya. Sukses Bapak Ibu. Nah kemudian saya tanya pada ponakan saya yang dokter tadi, kenapa kok bisa? Ya memang begitu Pak. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada struktur, ada susunan saraf-saraf yang cocok dengan bagian-bagian yang harus disimpan dan nyimpennya tidak di kulkas. Apalagi kalau listriknya mati lagi, nanti mengkeret. Nah dipasang lagi. Saya jadi teringat novel Baswedan. Masih ingat ya Bu, novel Baswedan itu didikan kepolisian, menjadi penyidik senior di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu salah satu polisi, tidak salah satu aja, banyak yang lain. Ada kurang lebih 28 polisi yang bagus-bagus tahun itu, tahun 2010 sampai 2014. Nah, novel Baswedan ini berhasil membongkar koruptor-koruptor di Indonesia yang luar biasa Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Yang dikorupsi itu semua aja yang bisa dikorup itu, termasuk APBN, APBD, izin tambang dan sebagainya, tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian novel Baswedan ini selama kami 4 tahun di sana itu pernah dicoba dibunuh 3 kali tapi gagal. Karena gagal terus, maka pembunuh novel yang gagal itu mencoba mengamati kehidupan novel. Dia mati. Oh kalau pagi subuhan, rumahnya di Kelapa Gading sana. Rumahnya dengan masjidnya itu jalan kaki aja Bapak Ibu, kira-kira 30 meter. Nah ketika pulang dari masjid dikawal, diintai oleh satu motor boncengan, yang satu ini membawa cangkir isinya air keras.
Air keras itu sudah disiapkan. Setelah disiapkan, kemudian ada yang menegur, "Assalamualaikum." Begitu novel menoleh ini, disiram air keras tadi. Novel tahu kalau itu air keras, langsung kembali ke masjid disiram. Langsung buta, tidak bisa melihat, teriak-teriak dia. Keluarganya, tetangganya keluar, kemudian dibawa ke rumah sakit di Kelapa Gading. Waktu saya masih di sana waktu itu ada kepentingan masih di Jakarta, lihat novel di rumah sakit, pas rumah sakit tersebut itu kepalanya sudah dibalut dengan perban yang rapat sekali. Rumah sakit terkenal di Jakarta, angkat tangan. Disarankan ke Singapura. Mengapa Singapura? Karena ada 2 ahli mata terkenal, yang satu kalau prakteknya di Singapura, yang satu di negeri mana. Nah, novel dibawa ke sana. Enggak sembuh juga. Terus akhirnya dibawa ke India. Nah, setelah dari India lumayan bisa melihat yang kiri. Yang kiri semula 100% tidak bisa melihat. Yang kanan kena dampaknya 80% tidak bisa melihat. Nah, waktu saya menengok Mas Novel ini, dia cerita, "Pak Busro, terima kasih dijenguk, ditengok. Alhamdulillah, saya mata boleh luka, tapi alhamdulillah mata hati saya semakin tajam. Saya mensyukurinya." Sambil nangis dia. Loh, disiram sampai, boleh nggak itu dibuka sedikit? Boleh Pak. Melihat enggak, yang kiri sampai sekarang nggak bisa melihat. Yang kanan ini yang tadinya hanya 80% kena, sekarang sudah 60%. Sehingga kalau baca itu harus begini. Ini. Itu saya syukuri Pak. Yang kedua, waktu diambil mata saya, ini kelopak mata saya itu dioperasi gitu di tempat yang lain, itu jaringan matanya itu, kelopak matanya, lalu matanya ini disimpan di mana? Nah, nyimpennya itu di ini, pipi. Jadi di dalam pipi itu dioperasi untuk menanam matanya tadi. Setelah nanti sudah selesai operasinya, kemudian diambil lagi, dimasukkan lagi. Saya tanya lagi, "Oh, bukan disimpan di semacam freezer itu bukan?" "Oh enggak Pak." "Loh, kenapa di pipinya?" Nah, dokter mengatakan, sebelumnya dijelaskan, Pak Novel minta izin nanti pipinya akan dioperasi dari dalam untuk menyimpan kelopak mata ini. Karena struktur saraf yang ada di mata ini hanya ada cocok di sini. Nah, mendengar seperti itu, kami bertiga itu nggak mampu menahan derai tangis gitu. Betapa Allah itu menciptakan itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu memang benar adanya. Tadi yang Pak Rahmat tadi yang stroke disimpan di bokong, Novel Baswedan disimpan di ini. Nah, lalu teman saya, yaitu hikmahnya ya Pak Busro ya. Mudah-mudahan yang akan datang ini ada temuan baru. Nanti kalau manusia itu dioperasi stroke, harus disimpan di pantatnya sudah tipis misalnya, nggak bisa digunakan untuk nyimpen lagi,
Temuan baru itu mengatakan bahwa pantat orang lain itu bisa digunakan untuk nyimpen potongan struk tadi. Kalau itu nanti ada temuan ilmuwan baru, maka siapa yang nanti akan menyewakan pantatnya itu rental pantat itu mungkin menjadi laris sekali. Nah, jadi dari situ dua hal ini Bapak Ibu, saya sampai pada kesimpulan bahwa mengapa kita harus terus mensyukuri terus. Contoh yang terakhir Muhammadiyah, selain Nahdlatul Ulama, selain Al-Wasliyah, selain Persis, bukan Muhammadiyah saja. Itu Muhammadiyah ini kalau kita lebih resapi, lebih pahami, itu yang memperoleh kemanfaatan siapa? Masyarakat luas. Yang masyarakat luas. Banyaknya amal usaha dari PAUD sampai perguruan tinggi, rumah sakit, UMKM di berbagai tempat di provinsi, terutama termasuk di Jawa Timur. Muhammadiyah berkembang sangat pesat sekali sejak dari awal dulu. Itu kalau kita amati, Muhammadiyah kok bisa seperti itu? Ya karena pertolongan Allah. Mengapa dapat pertolongan Allah? Ya karena kebanyakan warga Muhammadiyah itu pandai mensyukuri dengan bekerja yang betul-betul kerja ikhlas, cerdas, dan pakai ilmu. Tidak hanya kerja keras, tapi pakai otak, pakai ilmu. Maka kalau nanti kita lihat surat Ibrahim ayat 24 dan 25 akan ketemu. 24 itu Allah menyatakan bahwa Allah membuat perumpamaan itu dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu dengan pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya kuat ke bawah dan tangkainya menjulang ke langit. Itu 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin asluha sabitu wa faruha fis sama. Yang 25, pohon itu 24 tadi oleh Allah dilanjutkan sendiri, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Pohon itu tadi akan menghasilkan, akan membuahkan hasil setiap saat biizni rabbiha, dengan izin Allah. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkar. Itulah perumpamaan yang aku buat, kata Allah, agar manusia selalu mengingatinya. Dalam kaitan ini Muhammadiyah termasuk di Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya itu alhamdulillah. Ucap Pak Anwar Zain dulu, saya sering ke Jawa Timur, salah satu guru saya itu Pak Anwar Zain, ketua PWM dulu. Setelah itu Pak Kiai Haji Abdul Rahim, kalau nggak salah keluarganya Mas Mirdas, ketua PWM ya, keluarganya ya, atau bapaknya, dan lain sebagainya, sampai sekarang ini. Coba Jawa Timur ini kalau enggak didukung oleh umat yang mempunyai kekayaan rohaniyah dan kekayaan berpikir, enggak akan ada itu pohon-pohon Muhammadiyah itu se-Indonesia yang setiap orang bisa memetiknya. Sekarang di Papua saja kampus-kampus itu sudah bertambah, padahal mayoritas Kristen Katolik, saudara-saudara kita ini. Rumah sakit PKU baru saja
resmikan di Papua. Di Kupang 80% itu mahasiswanya Katolik Protestan. Laris Bapak Ibu, waris sekali. Inilah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang membawa manfaat kepada semuanya saja, tidak hanya Islam, tidak hanya Muhammadiyah saja, tapi untuk semuanya saja. Maka dengan ayat surat Ibrahim ayat ke-24 ke-25 ini, pohon-pohon yang baik itu ada di sini, yang hadir ini, yang tidak hadir maupun yang di tempat-tempat lain. Jadi kalau ibu bapak nanti sesuai dengan kemampuannya terus meningkatkan kualitas syukur itu, mulai dari open atau apa ya, merawat pengajian di keluarga dekatnya, RT RW dan sebagainya, di kantor-kantor dan sebagainya, itu sebetulnya juga merupakan bagian dari kesyukuran yang bisa kita nikmati bersama, sehingga kita termasuk ayat yang itu tadi yang dulu sering kita dengarkan, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku maka akan aku lipat gandakan nikmat itu, dan barang siapa kufur mengingkari, ya sudah dipilih menjadi gubernur, wali kota, presiden dan sebagainya, tetapi membuat perda-perda misalnya peraturan-peraturan daerah yang isinya justru merusak tambang-tambang di sekitar daerahnya, entah itu tambang emas, tambang biji pasir besi, tambang nikel, dan di Jawa Timur itu juga banyak tambang-tambang itu. Andaikan itu terjadi, maka kita harus mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara pakai ilmu. Nah, Muhammadiyah itu gudangnya ilmuwan dan yang mengamalkan ilmu-ilmu itu, bukan hanya gudangnya ilmuwan pinter-pinter tuh enggak, tetapi juga pengamal-pengamal ilmu itu. Nah, pengajian seperti ini itu bagian dari mencari ilmu sesuai dengan waktu yang tersedia begitu. Saya kira itu dulu. Saya kembali lagi pada pimpinan gitu sampai jam 7 ya. Sementara itu dulu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busro. Tadi beliau memberi kesempatan kepada kita, barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Pak Fadlan, ada lagi? Monggo Pak Fadlan. Singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yai tadi, bahwasanya keberadaan manusia atau orang yang Islam dan beriman di seluruh dunia berdasarkan ayat adalah inna qalila mayu'minun mayaskurun, nanti Pak ya, inna qalila mayaskurun. Menurut pendapat saya juga saya rasakan itu fakta dan benar. Kemudian bagaimana supaya kita itu bisa senantiasa mensyukuri? Tadi disampaikan oleh Bapak Yai, melihat dari beberapa faktor orang tadi disampaikan. Ya, yang saya tanyakan, yang saya minta ini, bagaimana prakteknya Bapak Yai untuk mensyukuri nikmat, karena nikmat itu juga diberikan kepada semua hamba Allah tanpa terputus di setiap saat, sehingga kalau kita itu syukurnya hanya
sewaktu-waktu saja, berarti kan belum sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dikatakan inakolila mayaskurun. Nah, ini yang tanyakan bagaimana prakteknya untuk perorangan, khususnya pada Bapak Yai. Terima kasih Pak Fadlan. Mungkin supaya jawabannya sekalian, ada yang lagi mau nanya? Monggo. Ibu-ibu? Kalau nggak ada, saya tambahi pertanyaan Pak Busro gak ya? Ya. Mohon dijelaskan Pak Busro, kondisi negara kita dan kepemimpinan negara kita ini apa masih on the track? Masih on the track, berjalan di rel yang benar, mengingat tadi sempat disinggung-singgung bagaimana praktek pertambangan segala macam itulah. Saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini kan sepertinya keras terhadap praktek manipulasi, kecurangan, mafia-mafia dan oligarki. Tapi ini kan kita lihat di permukaan, apakah ini benar memang begitu atau bagaimana? Mohon dijelaskan sekalian Pak Busro. Matur suwun, mungkin sampai setengah Ya, ada dua hal. setengah 6. Cukup itu. Ada dua hal. Yang pertama, bagaimana intinya ya untuk tadi pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana saya mensyukuri nikmat yang selama ini ada. Ya. Satu, mensyukuri didikan orang tua kami dulu. Ya, orang tua itu pada umumnya kan, orang tua itu kan guru yang terbaik. Guru terbaik itu orang tua Bapak Ibu, bukan bu guru, bukan Pak Guru. Itu guru baik, tapi terbaik itu Bapak Ibu. Bahkan penting bagi ibu. Nah, kemudian dari situ mensyukuri pendidikan yang saya terima dari TK Aman Kanak-kanak Bustanul Adhal Aisyah sampai SMA. Itu saya di Muhammadiyah terus. Saya di Muhammadiyah itu di SMA Muhammadiyah 1 satu kelas dengan Cak Nun Ainun Najib, yang mohon mumpung saya ingat sebulan yang lalu saya menengok sahabat saya itu setelah operasi stroke, ya sudah membaik tapi belum bisa melihat, belum bisa omong, berbaring terus. Mohon doa Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan salah satu putra Jombang yang dulu sama-sama aktif dengan saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 itu atau IPM itu bisa segera sembuh. Sudah 3 tahun Bapak Ibu. Nah, jadi dari pendidikan itu saya mensyukuri Pak. Dan selanjutnya karena diajarkan oleh orang tua dan sekolah-sekolah tadi Muhammadiyah dan sebagainya, supaya mempelajari Al-Quran itu tidak hanya teksnya saja, As-Sunnah tidak hanya teksnya saja, tapi dikaitkan dengan situasi kekinian tadi, seperti pertanyaan yang terakhir tadi. Nah, mengapa situasi kekinian itu ya penting sekali supaya kita tahu kondisi negeri kita, rumah tangga kita di Indonesia ini seperti apa. Sehingga kalau kita mau tausiah, mau mengajarkan kebenaran, mengajak kebenaran itu tahu terlebih dahulu isinya. Nah, oleh karena itulah maka selain itu saya juga pandai, alhamdulillah mempunyai bisa belajar dari guru-guru saya dulu yang hidupnya sederhana banget. Dosen-dosen saya yang sederhana banget. Tokoh-tokoh, ada tokoh Muhammadiyah yang tadi yang Jawa Timur yang saya
Dulu waktu masih muda, sekarang masih tua saya. Sekarang usia saya kalau KTP-nya 73, tapi kalau semangatnya saya balik 37. Nah, saya belajar dari guru-guru saya itu, akhirnya Masya Allah. Dan banyak orang yang ketika saya melihat wafatnya itu dalam keadaan, wah, mau bikin kita tanda petik cemburu itu, kepengen banget. Ternyata orang yang saya lihat meninggal dengan husnul khotimah itu, saya tanyakan kepada jamaah masjid, kepada orang-orang sekitarnya, wah itu memang ahli Senin Kemis Pak, ahli tahajud, ahli macam-macam, suka menolong orang. Ada guru matematika di Yogyakarta itu tidak mau dibayar kalau memberikan les. Itu meninggalnya pas di Masjid Sultanain di Nitian itu dalam keadaan rukuk. Innalillah. Seperti ini banyak banget. Nah itu orang-orang ikhlas, belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Maka mengapa kita tidak mengambil pelajaran tadabbur ibroh dari orang-orang yang baik itu, yang mereka itu ikhlas tadi. Yang terakhir, di antara yang terakhir lah, banyak contoh yang lain. Tadi saya singgung novel. Waktu di KPK itu, waktu itu sering ada operasi OTT, operasi tangkap tangan, yang terpaksa di OTT ini penjahat-penjahat, perampok-perampok keuangan daerah yang itu miliknya rakyat, yang ada di berbagai daerah, dan ada yang di pusat sana, ada menteri, ada macam-macam. Nah, ketika teman-teman penyidik di KPK waktu itu lapor pada pimpinan itu menarik sekali Pak. Ini contoh konkret ya Pak. Alhamdulillah operasi tangkap tangan tadi malam jam 2, jam 1 berhasil di Semarang, di Jawa Timur dan sebagainya. Habis itu Novel Baswedan itu terus sujud syukur di tempat itu, di depan, di ruang pimpinan itu. Masya Allah, ini artinya mensyukuri kecerdasan ini yang mempengaruhi kecerdasan ini, dan hasilnya luar biasa. Maka wajar sekali menurut otak orang yang nggak waras itu, novel itu harus dicoba pembunuhan, gagal tapi lalu pakai air keras tadi. Dari sudut ini maka bersyukur itu memang banyak caranya, bukan hanya dengan selain sholat dan sebagainya, meningkatkan rezeki, menolong orang itu juga kita senang sekali. Nah itu cara mensyukuri. Tumbuh-tumbuhan tadi kita syukuri. Yang terakhir, situasi sekarang ini, karena ada pertanyaan ya singkat saja. Situasi sekarang ini ya saya tidak boleh basa-basi, nutup-nutupi. Yang baik harus saya katakan baik, yang buruk saya katakan buruk. Itu adil namanya. Tapi untuk menyatakan, menjawab itu tidak bisa lepas dari 10 tahun yang lalu, di era Pak Jokowi itu jadi presiden. Nah sekarang mantan presiden yang paling sering disebut-sebut di media itu bisa dibandingkan, paling laris siapa yang sering disebut, apanya, ijazahnya atau apanya.
kepemimpinannya atau apanya, itu semua orang sudah tahu. Jadi kalau orang itu tidak jujur, itu nanti akhirnya itu juga akan menjadi bahan pergunjingan. Saya ingin mengambil contoh salah satu presiden yang bersih sampai sekarang ini tidak pernah digunjing orang itu siapa? Pak Habibie. Ya karena ibadahnya tertib, ilmunya tinggi, amal diamalkan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau mengambil contoh itu baru sampai kepada hasil pemilu 24 kemarin itu. Nah, Pak Prabowo ini punya kesempatan mulia, kita doakan. Apa itu kesempatan mulia? Yaitu bagaimana janji beliau ini untuk memberantas korupsi, sampai mengatakan koruptornya akan saya kejar sampai ke Antartika. Lalu beberapa bulan kemudian mengatakan koruptor ini supaya tidak lari, supaya kapok akan dibikinkan tahanan di sekitar lautan, yang lautan itu banyak ikan hiunya. Begitu keluar dari ruang tahanan itu langsung dimakan. Itu pemberitaannya seperti itu. Nah, kita tunggu. Tapi hanya jangan ditunggu, kita doakan. Kalau mampu kita mendoakan saja. Kalau mampu kita membuat tulisan, termasuk lewat media yang kemarin baru disyukuri di BWM Jawa Timur ini, yaitu maklumat online yang dipimpin oleh Pak Mirdas CS itu menjadi menjadi alat untuk menyampaikan dakwah yang baik, diberikan apresiasi, kita contoh, kita dukung. Yang buruk kita ingatkan. Nah, nggak usah jauh-jauh Pak Presiden, tapi sekarang di Jawa Timur saja. Gubernur kita ini yang muslimah. Ya plus minusnya wajar, semua orang punya. Tapi kalau ada berita-berita yang nanti tidak seger di kalangan penduduk, itu harus diingatkan melalui cara yang baik, supaya pengelolaan APBN, APBD di Jawa Timur, perda-perda peraturan daerah yang kaitannya dengan pajak dan sebagainya, tambang dan sebagainya, itu jangan sampai mematikan orang seperti di banyak tempat yang kami Muhammadiyah melakukan penelitian untuk itu. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Ini ada Pak Tresno yang ke Rempang dan berbagai tempat yang lain, itu melihat bagaimana perusakan alam itu sebagai tindakan yang kufur. Nah, Pak Prabowo kita doakan mudah-mudahan beliau memperoleh kemampuan untuk mensyukuri nikmatnya sebagai presiden kan. Kalau enggak disyukuri ya nanti ya kufur. Kalau kufur ya inna adzabi lasyadid. Ya kita ingatkan aja. Saya kira itu sambil kita cermati terus perkembangan situasi kita ini tanpa kita kehilangan kewajiban untuk tetap menegakkan kebaikan, kesabaran kepada siapa.